إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji kepadanya dengan segala sanjungan dan pujian kebaikan dan kemuliaan. Kita memohon hidayah kepadanya. Kita memohon pertolongan hanya kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya amalan-amalan kita dan buruknya jiwa-jiwa kita. Kita beriman dan bertawakal kepadanya. Kita taat, mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kita tidak boleh bermaksiat kepadanya. Kita mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak pantas untuk kufur, mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Tak lupa kita bersalawat, mengirim salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk yang Allah pilih menjadi utusan dan kekasihnya, untuk menjadi penerang jalan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti menginginkan yang namanya keselamatan dan kebahagiaan. Dan jalan menuju keselamatan itu salah satu faktor penentunya adalah kebersihan hati, kesucian hati seorang hamba. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, hari ketika di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maknanya bahwa ketika pada hari kiamat harta dan anak-anak tidak berguna, ketika hari kiamat itu harta dan anak-anak tidak bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah, tidak bisa menolong dan menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah ketika itu. Ketika itu tidak lagi diterima tebusan dari seorang hamba untuk menyelamatkannya dari azab Allah. Maka yang selamat pada hari itu hanyalah orang-orang yang datang menghadap kepada Allah, yang membawa hati yang selamat, hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang dipenuhi dengan keikhlasan, hati di mana ia terlepas dari segala bentuk noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dipenuhi dengan keikhlasan, memurnikan segala ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah semata. Hati yang bersih dari segala penyakit dan noda-noda, segala dosa dan maksiat. Itulah hati nanti yang akan selamat ketika menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemudian dipertegas sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alah wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat
salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka seluruh jasadnya, seluruh anggota tubuhnya ikut baik. Tapi sebaliknya, apabila segumpal darah ini, segumpal daging ini rusak, maka dia akan menyebabkan rusaknya seluruh anggota badan yang lain. Tahuilah, segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Maka baik buruknya amalan anggota tubuh seorang hamba, baik buruknya amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh seorang hamba sangat ditentukan oleh keadaan hatinya. Keadaan hati ini akan mempengaruhi pula kemampuan seorang hamba untuk menjauhi perkara-perkara keharaman, perkara-perkara syubhat. Itu akan menentukan bagaimana seorang hamba memiliki kemampuan untuk menjauhi segala maksiat dan dosa, sangat ditentukan oleh keadaan hatinya. Bahkan para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi Ibnul Battal menjelaskan bahwa kemampuan akal seseorang untuk memahami berbagai macam perkara sangat ditentukan oleh kebersihan hatinya. Oleh karenanya, hati ini harus mendapat perhatian penuh, harus memerlukan perhatian yang lebih dari seorang hamba. Bagaimana seorang hamba ini menjaga dan menata hatinya, membersihkan hatinya dari segala kotoran-kotoran, agar ia bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, agar ia mudah menerima ilmu, mudah memahami ilmu. Maka dia harus membersihkan hatinya dari segala kotoran-kotoran dan noda yang bisa menyebabkan hati itu kemudian bisa tertutup sehingga sulit untuk menerima ilmu, sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang manusia yang paling utama di bumi ini. Qila ayyun nas afdal? Siapakah manusia yang paling utama itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kulli mahmumul qalbi wa sadukul lisan." Setiap hamba yang hatinya bersih dan lisannya berkata yang benar, lisannya jujur. Lalu sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kalau yang dimaksud dengan lisan yang benar, perkataan ucapan yang benar kami bisa paham. Tapi kalau yang dimaksud dengan mahmumul qalb, hati yang bersih itu yang bagaimana?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naqiyatut taqih la itsma alaihi wala baqiyah walakil wala hasad." Hati yang bersih kepada Allah itu adalah hati yang dipenuhi dengan ketakwaan. Dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah, dipenuhi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala itsma alaihi, tidak ada dosa-dosa di dalamnya, tidak ada penyakit di dalamnya, kotoran-kotoran kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa dendam kepada manusia, tidak ada rasa dengki yang ada di dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan hati yang bersih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Maka barang siapa yang memiliki kedudukan seperti ini, maka Allah akan memberikan derajat yang mulia di sisinya. Allah akan menempatkan kedudukan yang mulia di sisinya. Sebagaimana diriwayatkan datang sebuah kisah dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa pernah di suatu ketika mereka para sahabat ini duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi bersabda, akan lewat sesaat lagi seorang calon penghuni surga. Maka tidak lama berselang lewat seorang sahabat Ansar. Besok kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul lagi dengan sahabatnya, Rasulullah bersabda seperti hal tersebut di hari yang kemarin, bahwa sesaat lagi akan lewat di hadapan kalian seorang pemuda Ansar, dia adalah calon penghuni surga. 3 hari berturut-turut seperti itu Rasulullah bersabda seperti itu, lalu muncul sahabat yang sama lewat di hadapan Rasulullah dan bersama para sahabatnya.
yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai calon penghuni surga. Maka ketika Rasulullah berlalu, sahabat Abdullah bin Amr bin Aus kemudian mengikuti sahabat Ansor ini, mengikuti pergi ke rumahnya. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Amr berkata bahwa saya telah berselisih paham dengan ayah saya, bapak saya, sehingga saya meminta izin untuk menumpang dan bermalam di rumah Anda selama 3 hari. Maka sahabat Ansor ini mempersilahkannya, mengikuti kemauannya untuk menumpang di rumahnya selama 3 hari. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu memperhatikan bagaimana aktivitas ibadah dari sahabat Ansor ini yang dijamin oleh Allah surga. Dia dikatakan sebagai calon penghuni surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr tidak melihat sahabat ini bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat malam. Namun sahabat Abdullah bin Amr berkata bahwa tidaklah sahabat ini berkata dalam setiap harinya kecuali dia berkata sesuatu yang baik dan benar. Setelah 3 hari berlalu, maka sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata kepada pemuda ini, sesungguhnya saya ini tidak berselisih paham dengan ayah saya. Saya mengikuti dan hendak melihat bagaimana amalan-amalan yang engkau lakukan, karena engkau disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali sebagai calon penghuni surga. Maka saya menginap di rumahmu untuk mengetahui amalan apa yang engkau lakukan. Namun pengamatan saya selama 3 hari saya tidak melihat ada amalan besar, ada amalan istimewa yang engkau lakukan. Maka sahabat Ansor ini berkata, itulah amalan yang aku lakukan, tidak ada yang istimewa. Kemudian ketika Abdullah bin Amr hendak beranjak meninggalkan pemuda itu, maka pemuda itu memanggil kembali Abdullah bin Amr. Lalu dia berkata, ya seperti itulah keadaanku sehari-hari. Aku tidak melakukan amalan-amalan istimewa yang seperti sebagaimana yang engkau lihat selama 3 hari ini. Namun aku tidak pernah menyimpan rasa dendam, rasa benci kepada kaum muslimin. Tidak pernah menyimpan rasa benci dan rasa dendam kepada seluruh kaum muslimin. Dan aku tidak pernah menyimpan rasa dengki, iri hati kepada seluruh manusia yang telah diberikan oleh karunia, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatiku bersih dari seluruh perkara-perkara itu. Maka kemudian Abdullah bin Amr berkata, inilah yang menyebabkan engkau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menempatkan engkau pada kedudukan yang mulia, menjadi calon surga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perkara ini berat dilakukan oleh banyak orang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lantas kemudian keadaan hati-hati kita bagaimana? Apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih? Atau mungkin di dalam hati-hati kita masih banyak kotoran-kotoran, masih banyak noda-noda yang kemudian nanti bisa menjadi batas pemisah, menjadi batas penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melihat kira-kira kondisi hati kita, termasuk kondisi hati yang bagaimana, maka para ulama menyebutkan beberapa ciri atau tanda hati-hati yang bermasalah. Hati yang belum bersih, hati masih dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Di antaranya, apabila hati kita masih bermasalah, hati kita belum suci, hati kita belum bersih, salah satu cirinya adalah lisan kita masih buruk, masih sering berkata perkara-perkara yang buruk, masih sering berbicara hal-hal yang sia-sia, berbicara perkataan-perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang keji. Itu adalah ciri di mana hati kita masih bermasalah. Ciri yang lain yang disebutkan bahwa orang yang hatinya masih bermasalah, dia sangat sulit untuk khusyuk di dalam sholatnya. Mengapa? Ada noda-noda yang membatasi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia sholat, dia sangat sulit untuk mencapai tingkat khusyuk. Itu noda-noda yang menyelimuti hatinya, menjadi penghalang bagi dia untuk sulit khusyuk di dalam sholatnya. Ciri berikutnya hati yang bermasalah
ketika orang hatinya masih bermasalah, maka dia sangat malas, tidak betah untuk membaca Al-Quran. Sahabat radhiyallahu Utsman pernah berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Jikalau sekiranya hati-hati kalian ini bersih, hati-hati kalian ini suci, maka kalian tidak akan mau berhenti untuk terus membaca Al-Quran. Maka orang yang tidak betah, orang yang enggan, malas untuk membaca Al-Quran adalah salah satu tanda, salah satu ciri bahwa hatinya masih bermasalah, banyak dipenuhi oleh kotoran-kotoran hati. Ciri yang lain, dia masih banyak bersuudzon, berprasangka buruk kepada orang-orang karena didorong oleh hati-hati yang kotor, sehingga saudara-saudaranya kaum muslimin, orang-orang lain, dia selalu berprasangka buruk kepadanya. Hal itu menjadi ciri dan tanda dan beberapa barometer yang menjadi indikator bahwa hati masih bermasalah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jikalau ciri-ciri ini ada pada kita, ada di dalam hati kita masih memiliki ciri-ciri ini, lalu bagaimana cara membersihkan hati ini agar bisa bersih sehingga menjadi hati yang selamat, yang nanti akan menjadi penolong bagi seorang hamba di yaumil qiyamah. Yang pertama yang bisa membersihkan hati kita, membersihkan dari segala karat dan noda-noda kotoran-kotoran yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah merealisasikan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Merealisasikan nilai-nilai tauhid, membersihkan hati ini dari segala kotoran-kotoran kesyirikan. Penyakit-penyakit seperti bid'ah dan dosa-dosa maksiat lainnya harus kita bersihkan dari dalam hati kita. Sebab sesungguhnya ruh dari ketauhidan itu adalah bagaimana kita mensucikan, memurnikan ketaatan kita kepada Allah, memurnikan ibadah kita semata-mata kepada Allah, memurnikan rasa cinta kita kepada Allah, dan memunculkan rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba hakikatnya tidak akan sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala jika cintanya kepada Allah belum sempurna. Dia belum menempatkan Allah sebagai cinta sebesar-besarnya cinta yang diberikan melebihi segala cinta yang lain. Maka seorang hamba akan merealisasikan tauhid yang sempurna apabila dia merealisasikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taat di atas syariatnya. Apa yang diperintah oleh Allah dia laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itulah wujud merealisasikan nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk bisa membersihkan segala karat-karat hati, membersihkan segala noda dan kotoran hati, adalah menjaga lisan kita. Lisan ini memiliki korelasi hubungan yang kuat dengan hati. Nabi SAW bersabda, "La yastaqimu imanan abdan hatta yastaqima qalbahu, wa la yastaqimu qalbahu hatta yastaqima lisanahu." Tidak akan lurus iman seorang hamba kecuali apabila hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati seorang hamba kecuali lisannya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bagaimana keterkaitan yang begitu erat antara lisan dengan hati seseorang. Maka hendaknya seseorang harus senantiasa menjaga lisannya agar bisa memelihara hatinya dari segala kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit. Dan cara menjaga lisan yang baik adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Yunus, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang peringatan berupa Al-Quran ini kepada kalian. Dia adalah penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada kalian,
Dia adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka orang yang ingin membersihkan hatinya, tidak ada pilihan lain kecuali dia harus dekat dengan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran. Yang ketiga, cara mensucikan hati yang masih kotor, yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit, adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menjelaskan bahwa ketika seorang hamba ada kegelisahan dan keresahan di dalam hatinya, maka dia harus segera banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau hati-hati kita masih banyak bermasalah, kita masih sulit untuk khusyuk di dalam sholat, kita masih merasa berat ketika hendak membaca Al-Quran, maka kita segera menempuh jalan-jalan untuk bisa membersihkan hati kita, agar nanti hati kita bisa termasuk hati-hati yang suci dan bersih. Dan hati yang bersih dan selamat inilah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu dan sadar bahwa penyebab kotornya hati seorang hamba tidak lain selain dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan seorang hamba kepada Allah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi naqtahu." Barang siapa seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, maka akan dicatat sebuah nokta hitam di dalam hatinya. Apabila seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, maka dicatat satu nokta hitam di dalam hatinya. Apabila ia terus melakukannya, maka ditambah terus nokta-nokta itu. Namun apabila seorang hamba berhenti meninggalkan dosa itu, kemudian beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mensucikan hatinya. Maka seorang hamba hendaknya selalu menjaga hatinya, sebab hati yang kotor ini akan berimplikasi, berdampak kepada malasnya seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang di dunia ini membersihkan hatinya, menghilangkan segala noda-noda dan kotoran-kotoran dari dalam hatinya, kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azabnya, dan dia akan masukkan ke dalam surga. Barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran, lalu dia mati dan menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang kotor, dalam keadaan hati yang dipenuhi banyak penyakit, maksiat dan dosa, maka dia akan dibersihkan sebelum dia akan dibersihkan di dalam neraka dan segala penyakit itu. Baru kalau dia sebagai seorang muslim, baru dia masukkan ke dalam surga. Tapi seorang yang kufur, selamanya hatinya dipenuhi dengan kemurnian, kekotoran, kesyirikan, selamanya dia akan berada di dalam neraka. Maka seorang muslim harus berusaha ketika masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, bersihkan hati kita, agar hati ini bisa menjadi hati yang bersih, sehingga akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk membersihkan hati ini, agar kita dalam setiap aktivitas kita mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah untuk menjauhi segala maksiat dan dosa. Kita bisa memegang teguh syariat Allah. Seorang hamba sangat ditentukan bagaimana ia memiliki kemampuan untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi maksiat dan dosa, sangat ditentukan oleh keadaan hatinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berada di atas syariatnya, mengikuti sunnah-sunnah nabinya.